wasn't raised to be a business owner, to be a girl boss, atau to be a wanita karir. I was raised to be a good wife. Lu mau kejar karir bodo amat, lu mau nilainya jelek juga nggak apa-apa gitu. Yang penting lu cantik, nurut, bisa ngurus rumah, harus bisa masak. Ya kita sebagai wanita kadang kalau terpaksa mandiri, ya udah kita harus hustle dulu sementara. But I know when to stop. Gitu. I don't wanna be someone yang kejar karir and I have nothing else. Actually, I think I never share this story di podcast manapun. So you're very lucky. Thank you. Tapi mereka bilang kan kamu good looking. Good looking. Tapi gaji 2,5 juta. Kita langsung aja lah, kita gas. Kan kita lihat Steve Jobs, kita lihat Mark Zuckerberg. Mereka drop out seakan nekat. I'm done in my surviving era and now I'm in my thriving soft girl era. Duit. Apparently not a lot of people know kalau cara bisnis owner dapat duit itu dari Mereka bilang uang tidak tumbuh di pohon. Meskipun itu benar, tapi tamu saya hari ini berhasil menanamkan benih-benih literasi finansial pada UMKM di seluruh Indonesia dan karenanya memajukan perekonomian bangsa. Influencer, pengusaha, guru finansial. Tamu saya hari ini mengenakan banyak topi, tapi misinya sederhana. Membuat literasi finansial lebih menyenangkan dan lebih mudah diakses oleh siapapun. Thank you for your time, Kelly Patricia. Hi Edward, thank How's you so the intro? much. Keren banget sih intronya. Oh my god. I memorized that. Aku really? harus dihafalin sih itu karena itu sangat menarik background ceritamu. Kalau mau dirangkumin jadi introduction is very hard. Masa ya? Yeah. I felt like I have a pretty, ya oke lah. Memang rada up and down, tapi ya oke lah. I think there's like a lot of people yang jauh lebih amazing gitu. Maybe you have a more interesting story. Okay. We'll talk about that more. Sure. Tapi karena sebelum kita masuk ke ceritamu nih, before we get the privilege to ride the roller coaster of your life, karena aku tahu itu roller coaster, aku pengen mulai dengan satu myth, atau kita belum tahu ini myth atau enggak, jadi kita harus serahkan kepada kamu itu, yaitu katanya kebanyakan orang bilang tuh, pengusaha nggak bakal bisa punya work-life balance. Gimana tanggapan kamu mengenai itu? Dan mungkin bisa dimulai dengan, please walk us through a day dari Kelly Patricia. Oke, menurut aku mungkin ini agak kontroversial ya. Soalnya ada orang yang bilang kayak kalau mau sukses bisnis itu harus bener-bener dedicated banget di bisnisnya. Tapi for me personally, I think that it's a myth gitu. Karena bisa banget bisnis and also you still have a life. Tapi there's a catch, kayak harus ada yang di-sacrifice gitu. Gitu. Soalnya you cannot have the best of everything gitu kan. Pasti ada yang harus di-sacrifice lah, harus ada yang prioritisnya. Kayak kalau misalnya kita masih mau jalanin bisnis tapi masih mau have a life, kita nggak bisa accept every single opportunity yang ada. Pasti harus ada yang kayak, aduh dikorbanin deh, kalau nggak gue bakal kecapean atau gue bakal burn out. Itu sih what I feel sih. Question is, Iya. what do you sacrifice? Lumayan bisa dibilang kayak apa ya, I'm not afraid to say no kepada hal-hal yang kayak mendadak atau kayak yang menurut aku nggak worth it untuk di pursue. Kayak misalnya even if bayarannya gede tapi dia tuh mendadak banget atau I know it's going to take up so much of my time, I'm going to say no karena I have to sacrifice my life. Even if bayarannya gede? Even if bayarannya gede. Oh wow. Iya, tapi that's my personal life gitu. Karena I have my own values. Karena I rasa kalau misalnya aku pilih yang bayarannya gede, tapi I have a lot yang I have to sacrifice, nggak mau sih. Because I know what is important for me gitu. Nah tadi Edward tanya, what does a day in my life looks like gitu kan? Oke, jadi biasanya tuh ya pagi-pagi sih not interesting sih. Pagi ya makan breakfast gitu. Terus in the morning usually I work hal-hal yang administratif gitu. Like kayak misalnya kayak meeting sama tim, cek agenda hari ini harus ngapain aja yang kayak gitu. Soalnya I'm not
a very morning person. Oke. Gitu, jadi kayak pagi-pagi tuh masih ngantuk gitu. Even if I had coffee, biasanya tuh kayak masih administratif dulu gitu. And then lunchtime, I make my own food gitu. It actually makes me happy tuh masak-masak gitu. Ya kita lihat lah, kita bisa lihat story-nya sih. Masak-masakannya kelihatan enak banget. Aduh, thank you so much. Itu sebenarnya one of my hobbies juga untuk kayak biar hidupnya tuh nggak cuma kerja doang gitu. Karena I don't wanna be someone yang hidup yang bener-bener nggak punya life outside of business atau outside of work gitu. Jadi ya I make my own food biar lebih sehat dan biar hemat. Realistic nih gitu. And then usually siang-siang maupun lagi sepi aku nge-gym gitu because I also want aku ya realistis aja nih cewek mana sih yang nggak pengen body goals gitu ya. Iya. Semua orang sih mau body goals. Semua body goals kan, tapi ya harus ada yang kita sacrifice, kayak kita harus siapin waktu lah sejam maybe like an hour for like 3 days a week untuk go to the gym and actually work for the body goals that we want gitu. Nah after that lanjut kerja lagi tapi yang lebih berat gitu, misalnya kayak syuting atau enggak kayak bikin script dan lain-lain. Nah itu sampai maybe like malam dinner time gitu. Nah kalau misalnya nggak terpaksa banget, usually dinner time I udah kayak that's my me time tuh, my time for my personal life. Tapi kalau misalnya ada yang mendadak banget atau kayak oke lah ini ada opportunities yang I don't wanna miss, ya udah I have to make a choice di situ. Jadi sebenarnya kalau mau punya work life balance antara bisnis dan personal life, you have to be able to make choices gitu. Kayak misalnya we have limited time kan. Everybody has the same 24 hours, tapi kita bisa pilih kita mau how do we choose to spend that time? Gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi what do you think? I think so. Aku juga berpikir kayak kalau mau dirangkumin di satu kata kunci, mungkin it's all about priority. Ya. Would you agree? Yes. Priority. Soalnya ada orang yang bilang kayak kalau misalnya work life balance-nya kacau balau itu berarti nggak bisa atur waktu. Nah sebenarnya bukan nggak bisa atur waktu, tapi nggak bisa atur priorities gitu. You want to prioritize everything and then you end up not prioritizing anything. Gitu. Exactly, I think. Jadi kayak tervalidasi ideku, itu semua soal priority kan. Iya. Tadi aku bisa dengar dari penonton ada yang bilang, oh bisa gitu ya, pengusaha sekeren Kelly masih bisa punya waktu untuk kayak nge-gym, masih bisa jaga kesehatan, masih bisa networking, masih bisa having fun and stuff. Nah, pasti teman-teman udah langsung penasaran nih, kayak kisah hidup kamu. Makanya, please take us back, way back. Way back? Yeah, way back. How far back? When you were born. When I was born. Pas kamu dilahirkan di keluarga yang seperti apa? Dan is there kayak any certain values yang ditanemin orang tua sedari kecil? Okay. Itu benar-benar go way back. Yeah, 26 way back. years back gitu. Yeah. I was born in a family yang ya bisa dibilang kita nggak berkekurangan lah. Oke lah, lumayan berada when I was born gitu kan. Both my parents itu working. Jadi my dad itu kerja, my mom juga kerja gitu. Nah di situ tuh lumayan conflicting gitu karena gimana ya? I was raised in a double income household yang dua-duanya itu kerja, dua-duanya sibuk banget kerja. So I grew up pretty lonely gitu. Tapi anehnya I was raised bukan ini deceptive nih, my personal branding agak deceptive. Okay. Totally fine. Yeah, I wasn't raised to be a business owner, to be a girl boss, atau to be a wanita karir. I was raised to be a good wife. Okay. Iya. I was raised to be a good wife. Jadi diajarin sama my family, sama my parents, cewek itu harus cantik, nurut, bisa masak, ngurus rumah. Soal karir itu bonus gitu. Lu mau kejar karir bodo amat, lu mau nilainya jelek juga nggak apa-apa gitu. Yang penting lu cantik, nurut, bisa ngurus rumah, harus bisa masak, harus bisa masak. Oke. Iya, jadi aku dari kecil udah diajarin masak sama my family. Nah, itu backgroundnya seorang Kels Patricia yang brandingnya itu Lady Boss. Lady Boss Project. Ya, padahal the first 18 years of my life aku diajarin dan dipersiapkan untuk menjadi istri yang baik kayak gitu. It's very contradictive dengan branding yang kamu punya sekarang ya. Yeah, actually I think I never share this story di podcast manapun. So you're very lucky. Thank you loh udah sharing. Biasanya orang undang aku untuk sharing bisnis, bukan sharing about my personal life. So you got really lucky. Game of life. Kita menggali value benar-benar. So kamu diajarin untuk jadi good wife, diajarin masak, nggak perlu. Jadi karir dianggap sebagai bonus. Iya. Tapi at what point kamu mulai ngerasa kayak I think I should pursue my career more? Gara-gara keadaan terpaksa. Jadi the first 18 years of my life, everything I need itu provided for.
I mau beli barang, I butuh apapun buat sekolah, tinggal minta, pasti my parents sediain gitu. Basically yang penting aku nurut sama mereka, and they were going to provide me with everything I need. And then plot twist hidup. When I was 8, nah rencana itu pas aku 18 tahun, I was supposed to go overseas untuk kuliah gitu kan. Ya biasalah gitu, kuliah di luar negeri, belajar baik-baik, lu cari cowok nikah aja gitu. I see. Masih ada lu cari cowok nikah aja. Literally like that. Okay. Nah, tapi plot twist hidup nih, we never know kapan life bisa berubah aja gitu kan. Ya, jadi at that time ekonomi keluarga tiba-tiba berubah. And then yang tadinya plannya itu I was supposed to go overseas to study, malahan jadinya I have to stay di Indonesia, cari kerja, biayain everything sendiri because ya my parents sudah nggak bisa support me financially anymore. And then di situ I realize I spent the first 18 years of my life tanpa diajarin bisnis atau keuangan sama sekali, and I have no idea how to navigate life as a career Karena woman. diajarinnya jadi good wife itu ya? Karena diajarinnya untuk jadi istri. Aku dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, and then I have no idea how am I going to be a career woman gitu. Nah, jadi di situ akhirnya ya trial and error aja gitu. Bahkan the first 2 years of my career, I nggak bisa save money at all. Because I was never taught how to duit tuh kalau misalnya dapat harus disisihkan. Dulu aku dapat uang jajan ya aku spend aja, beli baju, beli karena bakal dapat lagi kan ntar. Lagi gitu. Aku pikir kayak my money supply tuh bukannya endless ya, tapi aman lah, tinggal aman minta ya, secured gitu. lah seenggaknya. Gitu. Ini rasanya kayak anak gak bisa berenang diceburin gitu ya? Iya gitu, jadi I have to learn it by myself pelan-pelan, bener-bener langsung dicemplungin, hidupku berubah 180 derajat, and if I cannot survive, ya you won't survive gitu. Mau bayar makan aja nggak bisa, jadi you have to bener-bener harus belajar kayak sampai gitu. Makan aja sulit waktu itu? Enggak sampai makan, karena I'm still working kan. Oh iya, you're still working. Tapi memang gajinya di bawah UMR gitu. Di bawah UMR? Iya, karena kan aku nggak selesai my bachelor's. Oh, I was see. 18, right? Iya. Dan di Indonesia sangat mementingkan bachelor's degree. Iya. So I got whatever job that I could get, and then bayarannya di bawah UMR. I think my first salary itu kayak 2,5 juta gitu sebulan. Lumayan. Oke lah, yang penting ada gitu kan. Nah, and then I think after a year lah kayak gitu, baru I realize ya ini nggak cukup sih. Ya tapi kenapa ya lama banget butuh aku untuk year realize untuk itu gitu. Mungkin karena nggak pernah diajarin gitu kan. Nah, and then like after 1 year baru I need to find some extra income nih. And then I tried jadi reseller baju gitu. Kan waktu itu masih awal-awalnya tuh zaman-zaman online shop gitu kan. Terus I kan suka baju. Ya udah jadi aja reseller gitu. Carilah baju di Tanah Abang atau gimana, terus jualin aja di Instagram, tambah 10.000 lah satu barang. Tambah 10.000. Iya, tambah 10.000. Ya, it's the first time I tried to get myself a side hustle kayak gitu. Nah, itu pertama kali. How was it? Kayak waktu itu kan dicemplungin ya? Kayak challenges terbesar yang bisa kamu sharing ke orang-orang yang baru-baru dicemplungin tuh apa tuh? Yang baru dicemplungin, challenges terbesarnya lumayan shock. Lumayan shock ya? Karena perubahannya lumayan 180 degrees kan. Ya, jadi kayak I really wish someone had taught me kayak mau gimana pun ya, mau lu tuh cewek atau cowok, ya minimum diajarin atur duit, karena kita will never know kapan one day hidup kita berubah dan kita butuh skill itu gitu. Gitu kan. Kayak siapin dana darurat, belajar investasi, belajar kayak how to manage our income, kayak gitu-gitu. Itu things yang I have to learn karena kayak bener-bener apa ya? Udah ngerasain nih 1 tahun pertama kerja savingnya masih 0 karena dipakai terus, karena nggak tahu gimana caranya untuk nge-save gitu kan. Jadi pelan-pelan, and then pas udah jadi reseller baju, and then I think when I was 20 ya kayaknya baru diajak untuk partneran bisnis dekor. Is this your first business? Nah, that was my first business, diajak partneran sama orang gitu. And then, nah itu baru yang lumayan oke lah, bisa dibilang lumayan oke lah. Baru first time aku ngerasain punya duit. First time ngerasain punya duit. Pertama ngerasain punya duit, karena it was doing pretty well. Sampai pandemi. Nah, I think berapa lama ya jalanin bisnis dekor waktu itu? Maybe 2 years lah. I was 22 when the pandemic happened gitu. Nah, pas pandemi, close down lah. Nah, ada dekor, nggak boleh dekor kan? Iya, close down. And then, I pikir lagi, wah, once again, for the second time in my life,
I need money and I need income. What am I gonna do? Ngonten. Konten. Oh. Ngonten. Tapi how did you come about that idea? Kok bisa kepikiran konten? Karena pandemi semua orang nggak bisa ngapa-ngapain, ujung-ujungnya di rumah kan gitu. All I do ya scrolling aja di sosial media. Tapi kebanyakan orang berhenti di scrollingnya, Iya. nggak sampai buat konten. What was the trigger pada saat itu? Yang ada trigger, I think gara-gara I lihat kontennya itu Victoria Wong di explore gitu, terus I lihat dia buka kelas konten kan, katanya Okay. bisa buat bisa buat menghasilkan dari Instagram, Okay. I think. And then I joined her class, terus Oh, I kayak, see. okay, let's try this content creator thing. Okay. Who knows? Yeah. And then ternyata it was the best decision I ever made. Dan ternyata flash forward 3 years after that, I'm here. Yeah. Udah jadi content creator finance. Iya, true. Kalau waktu itu nggak sengaja lihat itu, kayaknya hari ini jadinya Iya, berbeda ya, bisa iya. jadi sangat berbeda. Dan juga tadi kan sempat kok Aditya bilang katanya kenapa I bisa share konten aku in a way yang very simple, very easy to understand, karena I udah pernah ada di posisi nol banget yang nggak ngerti apapun tentang Yeah. bisnis, tentang duit. So I Yeah. bayangin gimana caranya aku bikin versi diriku yang umur 18 dulu yang bener-bener nggak ngerti apa-apa soal duit, Yeah. soal bisnis, gimana biar dia bisa ngerti. Gitu. So you're explaining to yourself, Iya, your past self iya. ya. So I'm imagining gimana caranya I explain to my past self yang dulu bener-bener cuma bisa dandan doang untuk bisa ngerti duit sama bisnis dengan all the experience yang I udah lewatin dari 18 sampai now gitu. I see. Tapi yang tadi kita ada sempat ke-skip dikit. Kamu berarti awal karirmu 2 tahun itu profesional berarti ya? Iya, the first 2 years itu I Profesional kerja. termasuk sama jadi reseller tadi. Iya, iya. And then you step into your first business. Iya. Ada kaget nggak? Maksudnya ada culture shock pada saat dari jadi profesional shifting ke jadi businesswoman? Nggak juga sih, karena when I was still working kantoran gitu kan sambil doing reseller gitu kan. Ya jadi kayak udah mulai terbiasa dengan apa ya, culture-nya jualan kayak gitu. Nah, jadi begitu I shiftku untuk benar-benar fokus 100% di bisnis, itu nggak terlalu shock sih, cuman lebih banyak ke ya bisa dibilang I entered a business partnership tanpa ngerti finance is a very bad idea, guys. Oke. Yeah, it's a very bad idea. Why was that bad? First, itu tanpa perjanjian hitam di atas putih. Oke. I don't know gimana caranya business owner dapat duit dari bisnisnya. Soalnya dulu pas reseller, I use the same bank account for my business and untuk pribadi gitu. Aku Oke. anggap kayak, ya udahlah, toh cuman aku doang ownernya, orang transfer aja ke rekening aku gitu. Yeah. Toh cuman ditambahin 10.000 kayak gitu kan. Yeah. Nah, tapi when you're bisnis partneran sama someone else, nggak bisa kayak gitu. Itu bakal kacau balau banget. Which is why juga di konten aku sering bilang kayak jangan pakai rekeningnya sama for bisnis dan pribadi. Just go to the bank and make a new bank account. It's not that hard gitu. Ya, pokoknya I make a lot of mistakes lah gitu, dan juga I nggak ngerti cara bagi profit yang benar. Jadi ya bisa dibilang I got stuck in a situation yang merugikan aku secara financial gitu. Dan pas luckily pandemi itu blessing in disguise juga. Karena during pandemic kan I needed income kan. Nah, kalau aku konten ya realistis aja nih, nggak langsung viral gitu ya. Yeah. I think it takes maybe around a year. A year. A year untuk bisa mulai menghasilkan dari konten, untuk dapat I see. like 10K atau 100K followers pertama gitu, untuk bisa dibilang rame lah. Tapi gitu. what made you kayak apa yang bikin kamu terus buat konten? Padahal kan orang mungkin 3 bulan pertama, 6 bulan pertama kalau nggak lihat ada hasil yang signifikan pasti udah berhenti ya. Karena memang I love it. You love it. Iya. I Suka see. aja gitu. Harus ada kayak love for it baru orang bisa lebih perjuangin ya. Iya, iya. Suka aja bikin konten. I like to share gitu-gitu Iya. sih. Especially sharing-sharingnya hal-hal yang apa ya, yang mungkin close to the heart, yang kayak memang hal-hal yang I udah pernah pelajari gitu, kayak Iya. iya, dan juga my experience gitu-gitu, my life story. Iya. Dan itu pun kayaknya konten pertama yang up gitu ya. I Orang see. tuh kepo banget sama my life story. Iya, karena itu roller coaster banget. Aku dengernya aja kayak, oh kuat gak ya kalau aku diposisikan di situ. Maksudnya kayak, kayak awalnya naik gini, terus turun kan, terus sempat naik lagi di bisnis, terus turun lagi karena pandemi. Iya, iya. Jadi iya. kayak, it was kayak really a roller coaster.
Iya, itu lumayan roller coaster sih. Jadi kalau misalnya I look back, I pikir kayak, wah hebat juga ya my younger self ya, yang dulunya itu race untuk kayak, ya udah lu cantik aja, nggak usah banyak Yeah. pusing lah gitu. Ternyata bener-bener dilepas, tapi hidup juga. Hidup juga ya. Hidup juga, iya. Tapi ya, of course ada kuasa Tuhan yang bantuin juga lah. Otherwise, I don't think I would have made it all the way up till this point juga sih gitu. I see. Dan waktu itu jadinya kamu buat konten. Iya. Apa waktu itu yang mungkin bisa dibagi tipsnya buat teman-teman yang baru mulai buat konten juga? Mungkin awalnya sesimpel dengan tujuan, bisa juga yang ngasilin duit dari konten. Ada nggak tipsnya? Bikin duit, hasilin duit dari konten ya. Pertama sih nggak berharap untuk viral sih, bener-bener cuman kayak iseng aja posting-posting, sharing-sharing kayak gitu. And then lama-kelamaan, padahal awal-awalnya kan dulu I didn't expect untuk jadi influencer. I started making content itu untuk jualan bahkan gitu, untuk jual webinar, untuk jual kelas keuangan. I didn't even show my face at the very beginning gitu. Sampai Instagram launch Reels gitu. Dan I thought like, ya well, aku nggak bisa hire model, ya udahlah pakai apa yang ada, which is my own face. You're the model. Iya, jadi kayak ya udahlah aku sharing-sharing aja. And then makin berjalan, orang makin kepo sama my personal life. Bahkan konten-konten yang tentang myself itu yang lebih up gitu. And then ya udah aku shifting, jadi lama-lama instead of ngonten untuk jualan kelas atau ngonten untuk sharing ilmu doang, jadi lama-lama menjadi personal branding kayak gitu. Dan ternyata itu bagus karena apa ya? Kalau misalnya suatu hari aku make a new business atau aku bikin anything, orang bakal ngikutin akunya, orang bakal ikutin personal brandingnya, not the product kayak gitu. Jadi kalau misalnya one day, let's say, misalnya gitu ya, I got bored with talking about finance gitu misalnya, and then suddenly I wanna make a, I don't know, skincare business, bisa-bisa aja karena orang follow-nya aku gitu. Yes. Because of the personal, because of Kelly ya. Because of the Kelly. I see. Makanya aku posting masak-masak aja, rame. Tetap rame juga. Because it looks good. Kecuali kalau kamu masak nasi goreng simple gitu ya. Kalau masakannya kayak aku yang masak, gak bakal ada yang nontonin juga sih. You'll never know because you never posted anything about your cooking gitu. Good question, good saying. Kayak mungkin karena aku belum coba aja kali ya. Iya. Who I knows? see. Interesting. Tapi kenapa finance? Why finance? Finance. Kenapa finance? Karena salah satu yang mungkin my wake up call gitu ya. Dulu kan pertama, of course dulu when selama karir-karir yang sebelum pandemi gitu, I cemplung ke dunia karir tanpa ngerti finance sama sekali. Habis itu when I business partneran sebelum pandemi, itu juga I nggak ngerti finance sama sekali gitu. And then pas during the pandemic, I need money kan. And then pas aku pertama konten, butuh setahun lah gitu. Nah during those 1 year, ya aku cari duitnya dengan cara aku tutoring untuk mahasiswa kayak gitu. Tutoring mahasiswa untuk yang jurusan finance. Jadi kasih aku semua buku kamu, semua catatan dosen kamu, and then I'll teach you untuk bikin. Jadi I learn and then I teach them back. Karena ada orang yang nggak bisa belajar dari online. Ada orang yang merasa keberatan untuk kayak apa ya, susah ngerti. Kalau kan pas pandemi kan kuliahnya jadi online gitu kan. Nah, jadi they need people yang bisa langsung one on one help them. Nggak bisa cuma dengerin dosen ngomong terus bikin tugas kayak gitu. Nah, di situ selain dari I make money, I juga belajar ilmunya. And then karena mahasiswanya yang aku terimain itu jurusan finance, because memang I sadar, iya sih, penting sih finance. Kan pas pandemi everybody suddenly sadar tentang how important finance is gitu kan. Nah, jadi aku pengen belajar finance di sana. And then di situ baru aku belajar about accounting, about finance for business. And then I realize kalau selama ini aku bisnis sama partner aku, itu aku ada di posisi yang dirugikan kayak gitu. I see. Nah, after that, the follow-up question would be, tadi kan kenapa finance? Iya. Sekarang kenapa finance for UMKM? Karena untuk yang bisnis udah besar, mereka gampang banget untuk hire accountant atau consultant. Tapi kalau yang UMKM, banyak banget yang mungkin seperti aku dulu gitu. Kan UMKM tuh actually banyak yang ownernya tuh kayak wanita yang mungkin terpaksa mandiri atau parent atau sandwich generation atau apa kayak gitu. Yang mereka bener-bener cuma jualan to survive. Yang mereka probably don't even have ilmu finance untuk bisa
menikmati hasil kerja keras mereka kayak gitu. And then I feel like nggak mungkin lah cuman aku doang yang bisa waktu itu terpaksa harus jualan, harus cari duit sendiri tanpa ngerti apapun, and then end up nah itu bisnis partneran aku tuh I end up walking away with absolutely nothing. Yeah. Yeah. Absolutely nothing. Absolutely nothing. Wow. I harus balikin semua asetnya. All that for nothing. All that for nothing. Okay. Jadi itu bener-bener a very difficult lesson yang aku belajar, dan aku nggak mau ada anyone else yang pernah ngalamin what I went through gitu. Makanya aku sharing aja ilmunya secara awal-awalnya gratis sebelum bikin kelas gitu. Ya, tapi I think no problem. Maksudnya kadang-kadang justru kalau dikasih gratis, orang tuh jadi take it for granted nggak sih? Iya, jadi yang People. gratis itu surface level. Kalau you mau serius belajar, true. join the class. Yes. Ini kan cara kita untuk membedakan maksudnya orang yang benar-benar serius sama orang yang cuma mau tahu kulitnya doang kan. Iya. Aku benar-benar kagum karena menurutku kamu itu kayak tutor yang ideal. Tutor yang ideal. Karena tutor yang ideal menurutku itu tutor yang berusaha menyelesaikan masalah yang dahulu dia hadapi. Iya. Jadi kayak you're trying to teach your past self, but by doing that, kayak banyak orang jadi terbantu. Karena menurutku di saat kamu struggle soal satu hal, aku yakin pasti ada banyak orang juga yang struggle dengan hal itu. Dan menurutku itu ideal banget sih. That is very kayak, thank you. maksudnya kayak aku bisa ngerti kenapa kontennya rame. Karena sangat relatable. Iya, maybe aku itu fokus in a very specific target market, ya itu aku bayangin aku nargetin ngontenin itu untuk tipe-tipe orang yang mirip banget sama aku dulu gitu, yang benar-benar mau mulai bisnis karena terpaksa, tapi dia nggak ngerti anything about finance. Jadi benar-benar aku nggak akan ngajarin sampai lu jadi ahli finance atau jadi konsultan atau gimana gitu. Kalau misalnya bisnis you udah gede, ya udah you hire aja gitu. I love how you don't overclaim. Kayak maksudnya aku bakal ajarin yang kira-kira maksudnya nggak sampai ngejanjin kamu bakal jadi kaya kalau aku nggak train. Bener-bener I'll teach you the basics so that you nggak bakal dirugikan aja gitu. Biar you bisa jalanin your own business, you bisa know gimana caranya business owner itu dapat duit dari bisnisnya. Dan kalau misalnya you mau bisnis partner sama orang, gimana caranya biar you bisa bagi duit secara fair tanpa merugikan salah satu pihak kayak gitu. Dan menurutku salah satu kayak penyebab orang Indonesia, pebisnis Indonesia yang UMKM umumnya, karena mereka kayak pengetahuannya kurang. Itu karena yang aku tahu, pebisnis itu ada dua jenis. Yang satu mission driven, yang satu necessity driven. Iya nggak sih? Apa tuh? Mission driven sama necessity driven? Jadi kalau mission driven yang aku tahu ya, mission driven tuh misalnya kayak Mark Zuckerberg atau Steve Jobs, yang mereka punya misi tuh untuk mengubah dunia. Bener-bener kayak aku pengen buat jejaring kita networking tuh bisa dilakukan globally, not only kayak locally, not only regional. Kalau Mark Zuckerberg misinya tuh dia mau globally, jadi jejaringnya tuh lebih luas. Misalnya kayak gitu mission driven. Kalau necessity driven itu yang kayak tadi kamu bilang. Karena mungkin bisa jadi dia kayak karena butuh, karena terpaksa dia jadi harus jualan. Dan kalau berdasarkan data Indonesia tuh kebanyakan necessity driven. I think that's right. I think I ever read that somewhere, but I forgot the source. Yeah, I'm almost certain kamu pasti tahu itu, cuma mungkin at the back of your head aja. Yeah. Nah, makanya di situ aku ngerasa kayak that's where you come in, right? Kayak karena mereka necessity driven, mereka jadi tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, dan kamu jadinya membantu mereka. Dan funny thing is, 99,9% dari bisnis di Indonesia itu UMKM. Oh ya? Yes, based on data. Dan 97% dari lapangan kerja itu dari mereka. Jadi kayak by doing this, you're actually doing God's work. Thank you. Maybe that's why every challenge that happen in my life itu happen gitu, biar mungkin aku bisa jadi blessing juga buat hidup orang gitu. Kamu udah jadi blessing bahkan bagi kita semua di ruangan ini. Ini semua followersnya Kelly Patricia semua. Oh my God. Oke, but then kan kamu ada wrote a book ya. Kamu tulis buku Becoming a Lady Boss. Aku anggap ini monumen yang mematahkan kehidupan kamu sebelumnya semua. Dibesarkan sebagai good wife, menjadi good wife, and then you suddenly mau becoming a lady boss. Kayak kenapa kamu tulis buku itu dan apa yang berusaha kamu sampaikan dari buku itu? Meskipun judulnya Becoming a Lady Boss, itu sebenarnya lebih banyak ke gimana caranya biar kita tuh produktif, bisa kejar mimpi tapi tanpa burnout kayak gitu. Dan juga at that time when I wrote that book, itu kalau nggak salah itu masih during the pandemic. I was on survival mode. Jadi the only way I can survive is to be the girl boss gitu. I see. Ya sadar diri, aku belum menikah. Oke.
Terus apa yang waktu itu kamu, maksudnya kayak when you wrote the book, kayak what do you hope? Kayak maksudnya ada nggak sih kayak cerita dari satu pembaca yang kayak kamu masih membekas sampai sekarang? Mungkin lebih ke karena saking banyaknya Iya. cewek-cewek yang terpaksa mandiri oleh keadaan, mereka rasa the book itu actually pelukan buat mereka gitu. Oh, wow. Ya, jadi kayak itu tuh kayak make them feel like they're not alone gitu. Meskipun judulnya itu Becoming a Lady Boss, itu sebenarnya ya, isinya itu bukan tentang kayak lu harus kejar mimpi yang gila-gilaan gitu. Itu lebih ke kayak also ada bagian yang kayak slow down kayak gitu-gitu, terus kayak battling kayak toxic positivity, terus learning to be grateful for the process yang kayak gitu-gitulah. Jadi kayak biar gimana caranya biar kayak you juga slow down gitu, karena kita sebagai cewek we're not made to hustle like a man gitu. Yeah. I see. Yeah. And by the way, I already discontinue my book. Oh oke, ya jadi sayang banget teman-teman, bagi yang mau beli itu sudah gak bisa. Iya, itu the reason I discontinue karena I rasa itu I think after 3 years that's not me anymore. I didn't see myself as, kalau misalnya tiap kali aku promosiin buku aku, I didn't feel like it's genuine gitu. Karena aku rasa I'm not in survival mode anymore gitu. I see. I'm done in my surviving era and now I'm in my thriving soft girl era. I see. Interesting. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum sudah nggak bisa dapat bukunya, aku merasa kayak kamu bisa belajar juga dari akunnya aja langsung ya. Dari akun boleh. Kels Patricia. Walaupun followersnya udah banyak banget, tapi thank you. kita kasih tahu aja @KelsPatricia. Nanti bisa ada di description juga. Dan habis itu, kamu kan akhirnya mulai shifting nih, berarti ke yang tadi era yang kamu bilang, dan kamu banyak banget buka-buka kelas finance. Kamu lihat kira-kira apa sih, what is the most common mistake dari UMKM dari segi finance-nya mereka? Most common mistake, satu, pakai rekening yang sama untuk bisnis Okay, you dan mentioned pribadi earlier. gitu, Yeah. which I personally made that mistake once gitu. Yeah. Terus apa lagi ya, nggak tahu cara business owner dapat duit. Apparently not a lot of people know kalau cara business owner dapat duit itu dari gaji owner and then profit sharing. Banyak yang kira kayak ya udah aku ambil 10% dari omset kayak gitu, atau nggak kayak tunggu BEP kali ya baru ambil duit ya, dan BEP-nya kapan, they don't even know how to count. Kayak gitu-gitu. Tapi ternyata gimana cara business owner dapat duit itu pertama monthly ada yang stabil dulu gaji owner. Basically kalau misalnya kita, unless we're investor gitu, kita cuma taruh modal dan kita nggak ngurusin gitu. Kalau misalnya kita working partner, aktif gitu, actively working, everyday hustling for the business, yes, you deserve to be paid karena basically you're the direkturnya bisnisnya gitu kan. Ya, you deserve to get paid lah gajinya. Even though nggak harus gede-gede, yang penting you bisa cover your biaya hidup lah. Realistically, business owner also ada biaya hidup kan. Nah, and then on top of that, yang bedakan business owner dengan karyawan adalah business owner dapat ya profit sharing, which is like dividen dan lain-lain gitu ya, dividennya gitu kan. Nah, itu yang mungkin kalau misalnya bisnisnya cuan ya you get more, kalau bisnisnya doing so-so ya udah you get less. Tapi ya that's already the risk that you harus siap untuk terima when you decided to be a business owner gitu. Jadi di situ orang baru banyak yang sadar, oh ternyata bisnis itu dapat duit kayak gini gitu, bukan kayak bukannya kayak oh ya udah omset jualan ya udah ini aku pakai buat buat biaya hidup sehari-hari, karena uang bisnis dan uang pribadi dicampur gitu kan. And then they suddenly realize after 2 years their business kok duitnya nggak kelihatan ya kayak gitu. Usually it's because a poor financial management. Money kayak managementnya ya. I see. Soalnya aku juga belajar itu dari kamu. Masa? Iya. Come on, you're so smart. Aku itu dari Kelly tuh selalu tekenin rekening dipisah ya. Itu aku kayak udah terngiang-ngiang di kepala. Oh iya terpisah ya. Soalnya of course kayaknya semua orang di awal kita kayak lebih enak terimanya di rekening pribadi. Iya. Ntar tapi kan jadinya kacau tuh di bagian kita pembelian pribadi kita pakai duit bisnis. Iya. Kayak Ujung-ujungnya begitu, kayak misalnya kita dapat proyek gede gitu, kelihatannya kayak omsetnya gede, tiba-tiba saldo kita nambah gitu kan, nambah gede banget, and then kita jadi hedon lah atau apa, and then we forgot kalau bisnis itu pasti ada expensesnya gitu. Better kita split aja, and then dari bisnis transfer gaji owner atau dividen, and then baru kita
atur income itu like the way kita atur gaji kalau kita kerja gitu, ada berapa persen, ya banyak lah ke influencer yang udah ngajarin tentang investment gitu-gitu, so I don't need to bahas that lah. Nanti bisa dicari sendiri kalau yang kayak gitu-gituan. But then, kan kalau aku lihat dari by data, Indonesia tuh punya skor literasi financial itu di 65%. What would you say, kayak maksudnya caranya kita bersama-sama bisa menyampaikan kepada kayak, maksudnya kita bisa mempermudah akses literasi finansial ini ke 35% sisanya. Nah, anehnya itu gimana ya? Karena kadang orang Indonesia tuh anehnya, actually aku pernah lihat datanya juga gitu, yang kayak Edward bilang, inklusi keuangannya itu lebih tinggi daripada literasinya. Jadi banyak orang yang pakai lots of financial service tanpa ngerti itu tuh apa. Makanya pinjol tuh tinggi banget di sini, pinjol lah dan lain-lain. Karena mereka rasa kayak, wah easy money, tinggal pinjem aja dari pinjol, dan they didn't think twice about the consequences kayak gitu. I think lebih ke ya harus diedukasiin aja sih gitu. Maybe like apa ya, kayak aku rasa kayak kenapa sih dulu my parents never teach me about kayak managing money atau ngajarin cara saving, cara dana darurat kayak gitu. I think like kalau misalnya suatu hari I have my own family, aku mau ajarin dari kecil, mau regardless dia tuh cewek atau cowok anaknya, minimum bisa atur duit lah kayak gitu. Interesting. Jadi bisa sesimpel dimulai dari keluarga sendiri. Iya, mulai dari keluarga, misalnya dikasih uang jajan sebulan berapa, diajarin ini harus ada yang you save minimum 10% kayak gitu, for you to save up untuk beli apa sih, dulu aku pengen beli bicycle kayak gitu, dulu tinggal minta. Nah mungkin bisa bener-bener diajarin mulai dari rumah tangga dulu, karena ya mau gimana pun upbringing dan family life itu bakal ngefek banget ke value sama hidupnya seseorang gitu sih. I see. Funny kalau kamu tadi relate inclusion sama financial literacy, karena aku juga baru mau bilang itu. Oh ya? Jadi financial inclusion itu percentage-nya di 75. Kalau literasinya di 65, ada 10% gap ini. Tapi but then come a question, right? Kayak maksudnya inklusinya 75%, berarti ada 25% warga Indonesia yang nggak dapat sama sekali dampak paparan dari inklusi finansial ini. Gimana sih menurutmu, kayak apa saran kamu buat orang yang mau mulai bisnis tapi dia terkendala di modal? Kalau misalnya mau mulai bisnis tapi terkendala di modal kayak gitu, bisa mulai dengan kerja dulu. Jadi kerja, nabung, baru jualan. Nggak harus langsung mulai bisnis gitu kan. Ya jujur aja it's much easier to get a job daripada kita mulai bisnis dan bisnis itu sukses kan. Bisnisnya susah gitu kan. Nah ya realistik aja. Kalau of course aku bisa ngerti kan ada orang yang selalu dikit-dikit salahin privilege lah, iya dia mah lulusan ini lulusan itu makanya gajinya gede. Ya dulu aku pertama kali kerja juga gajinya 2,5 juta gitu. Yang penting ada duit dulu. Tapi mereka bilang kan kamu good looking. Good looking tapi gajinya 2,5 juta. Iya, mereka bakal selalu ada alasannya lah ya kalau emang dia nggak mau. Ada alasannya. They're apa ya, kalau mau sampai kapan kita nyalain kayak iya karena dia inilah dia itu. Aku juga gampang banget. I used to be so jealous of orang-orang yang bisa kuliah di luar negeri cause they have what I wanted gitu. And then dia mau sampai kapan aku ngerasa bitter about that gitu. Ya udah I make the best of what I have gitu kan. I see. Itu sangat interesting tadi aku note. Maksudnya kayak kamu boleh aja kayak kerja dulu baru mulai bisnis. Karena kebanyakan orang mereka ngerasa kayak kita langsung aja lah, kita gas. Kan kita lihat Steve Jobs, kita lihat Mark Zuckerberg. Mereka drop out seakan nekat, seakan kayak itu nggak calculated risk. Padahal aku jamin mereka pasti take that risk karena udah dikalkulasikan kan ya. Yeah, of course. I don't think someone yang sepintar Bill Gates atau Mark Zuckerberg bakal tiba-tiba drop out with no backup plan kalau misalnya bisnis itu gagal. Itu yang harus di-note sama teman-teman itu ya. Kalau misalnya kita nih sadar diri kalau misalnya kondisinya tuh sandwich generation lah atau mungkin biaya hidup sehari-hari aja susah kayak gitu, ya kerja dulu lah gitu. Ya udah nahan gengsi dikit lah, ya udah kerja dulu, just get yourself whatever job you can get biar at least biaya hidup aman dulu gitu. Karena kita juga mau berkreasi untuk bisnis juga bakal susah, kita bakal susah banget untuk mikir kalau kita sehari-hari untuk biaya hidup aja we're gonna be haunted. Kita nggak bakal bisa kreatif mikirnya, think outside of the box kalau kita tiap hari mikirinnya kayak gimana caranya aku bayar sewaan kos bulan depan kayak gitu contohnya kayak gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman kayaknya kita harus belajar berpikir lebih realistis gitu. Stop living in the fantasy kayak kita mau langsung bisnis langsung unicorn
dekakorn kayak gitu. Enggak, semuanya It's a long term game ya, Iya, semuanya iya. jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita udah kerja dulu, ya udah, at least biaya hidup ketutup, hal-hal yang kayak biaya yang wajib banget kita keluar udah aman, baru kita ya realistis aja kalau kita nggak punya privilege untuk kayak bisa langsung tinggalin dan langsung mulai bisnis, nggak punya modal kayak gitu. Ya udah kerja dulu, and then maybe kita harus lebih capek malam-malam setelah kerja baru mikirin bisnisnya. Ya, itu harusnya sih begitu aja ya. Iya, Idealnya iya. sih begitu aja secara realistisnya. Nah, kan kamu habis itu ada mulai Alien Studio. Oh my Kalau god. kamu perhatiin, Iya, iya. kamu nggak trauma sama pekerjaan event organizer karena yang kejadian COVID itu? Enggak sih, karena Oke. waktu itu ya emang bisa banget kejadian COVID lagi, tapi ya this time Alien Studio is my second business kan, aku ada yang Oh, I see. edukasi keuangannya, Yes, itu kelas yes. gitu, and also jualan kelas itu juga ada kekurangannya sendiri. Dia itu tiap bulan-bulan liburan, tiap-tiap itu yes. sepi. Bulan jadi kayak deket-deket Christmas. Nah, ini udah berbulan berber itu untuk buka webinar, buka kelas keuangan, pelatihan keuangan itu lagi low season gitu. Oh, Nah, I tapi see. bertolak belakang dengan Alien, di mana Oh, orang akhir wow. tahun pesta, party gitu. Nah, di situ I pikir kayak this is a good way untuk ngestabilin my income sestabil mungkin kayak gitu. interesting. Satu itu reasonnya. So it's your way kayak diversifying? Iya, diversifying my Oke. income gitu. Karena ya namanya bisnis juga harus di-diversify. Karena I just feel like it's too risky aja lumayan Yeah. risky. Aku suka kestabilan. Yeah, of course. Semua orang juga suka sih kestabilannya. Iya, iya. Sama juga pengen aja, cause it makes me happy. Aku tuh suka banget nyusun-nyusun. Dulu tuh kuliahnya tuh interior design, jadi Yeah, memang I I see. really like untuk kayak nyusun-nyusun bunga, nyusun-nyusun kayak meja-meja biar yang estetik-estetik kayak gitu. It's very pretty. Yang Iya, kamu iya. share-share di story tuh cakep-cakep banget sih. Alien Iya, Studio iya, punya iya. kerjaan. Iya, iya. Jadi kayak memang suka gitu. Dan juga kalau you tanya kenapa I nggak trauma, karena dulu tuh aku traumanya bukan sama industrinya. Aku tuh yang dulu aku sangat menyesalkan itu adalah aku partneran bisnis sama orang tanpa ngerti finance. And this time I did it alone gitu. So I see. ya aman lah harusnya gitu. Lesson learned lah Ya, ya. lesson learned. Alien Studio is very cool. Aduh, I hope thank you so kayak much. many success untuk Alien sama Amin, itu. amin. Tapi ya itu juga nggak mulus juga sih, banyak challenge-nya juga, dan challenge-nya tuh beda banget dengan bikin konten. Apa nih? Salah satu challenge terbesarnya Alien Karena itu Studio? bisnis jasa kan, jadi Yeah. I have to learn how to manage people. Dan itu tuh nggak gampang gitu, kayak bikin SOP-nya, bener-bener bikin gimana caranya untuk standardize the decoration, biar mau siapapun yang nge-handle itu hasilnya sesuai dengan Kualitasnya standar. terjaga. Ya, biar awal-awalnya aku harus terjun ke lapangan untuk bantu ngedekorin biar kualitasnya tuh sesuai dengan yang I mau, tapi ya nggak bisa gitu terus kan selamanya gitu kan, otherwise I don't have a life. Jadi I think like a few months ago, kayaknya sekitar Agustus kayak gitu, aku bener-bener dedicate 1 bulan untuk bener-bener beres-beresin itu SOP lah, apa training tim, sampai bener-bener oke lah, bisa lah, minimum bisa dilepas lah, mereka bisa handle projectnya kayak gitu. Kayak memang kalau orang-orang kita kebanyakan berpikir, ngurusin, maksudnya yang paling sulit tuh ngurusin duit, ngurusin apa. Padahal yang paling sulit tuh sebenarnya ngurusin orang ya. Iya, ngurusin Karena variabelnya terlalu banyak. Latar belakangnya mereka kita harus pertimbangkan, kondisi mentalnya. Iya. Dan kadang bisa ada tim yang konflik atau nggak cocok Oh, kerja I sama see. yang lain kayak gitu. Iya, interesting. Dan akhir-akhir ini Akhir-akhir banyak ini, banget, maksudnya akhir-akhir ini banyak banget yang lagi memperdebatkan juga definisi dari independent woman. Banyak yang kayak ngerasa kayak kalau kamu independen, maksudnya mereka ngerasa kayak kalau independent woman itu berarti mereka nggak butuh pria. Mereka udah bisa hidup sendiri dan segala. Apa sih definisi independent woman bagi seorang Kelly Patricia? independent woman itu adalah orang yang bisa stand on her own 2 feet. Jadi untuk untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, baik itu financial atau her emotional needs, dia nggak butuh kayak butuh as in kayak need other people I to see. survive, Yeah, kayak gitu ya. yeah. Misalnya untuk biaya hidup sendirinya dia bisa cover, dia bisa cari duit kayak gitu. Terus juga untuk secara her emotional needs dia nggak butuh validasi dari orang lain kayak gitu. Nah, menurut aku itu independent woman. Tapi nggak berarti she doesn't need anyone, karena dia juga pasti butuh teman kayak gitu kan. I kayak see. gitu. So kalau misalnya ada orang yang bilang kayak independent woman nggak butuh cowok, aku disagree. I disagree, soalnya dalam rumah tangga peran cowok dan peran cewek itu beda. Yes, mereka lupa kalau
maksudnya masing-masing ada perannya. Nggak Iya. bisa maksudnya kayak salah satu ngambil peran dua-duanya itu bakal sangat berat. Itu bakal sangat berat kayak gitu. Ya, itu my personal values ya. Tapi I know juga di luar sana memang ada cewek yang ngerasanya kayak I maunya kejar karir segila-gilanya yang mau ambis, tapi ya that's not me, so ya udah. Interesting. Dan ini semua lagi balik lagi soal kayak ya kita sudah punya peran kita masing-masing, kita menjalankan sebaik-baiknya aja ya kan. Iya. Interesting. Tapi aduh aku benar-benar kayak ngerasa kayak kalau kita mau bedah hidup kamu nggak bakal pernah cukup di waktu sesingkat itu. Jadi we should kayak maksudnya kita bisa atur lah ntar untuk ngobrolan lebih panjang. Tapi karena waktunya terbatas, aku pengen kamu anggap ini mesin waktu, Kel. Waktu itu bisa dibalik. Oke. At what moment, dimana kamu mau balik, dan what will you have done better di saat itu. Dan I know, kayak beberapa orang pasti nggak mau hidup dengan penyesalan kan. Tapi I want you to see penonton ini sebagai Kelly di umur 18. Apa satu kesalahan yang kamu mau mereka bisa hindari? Satu kesalahan yang mereka bisa hindari. Jangan bisnis sama orang tanpa ngerti keuangan. I see. Ya, itu karena itu benar-benar yang kamu Itu lumayan deep banget soalnya. berbekas banget ya. Makanya itu yang bisa bikin aku have a strong enough reason, strong enough why untuk bisa bangun kelas keuangan gitu. Karena without pernah ngerasain what that feels like, I don't think I would have been strong enough. Remember, I was raised to be a wife, Yeah. not to be a career woman. Yeah, it's so out of character yang Iya. dibangun di awal. Jadi begitu I feel like I'm done with that, aku udah berhasil bangun the kelas keuangan, and then I feel like oh ini terlalu nggak stabil, dia tuh terlalu tinggi on some months dan terlalu rendah on some months. Aku bangun Alien Studio dan I feel like aku udah cukup stabil, and then I feel like ambisiku udah sangat menurun dibanding dulu gitu. Maka I feel like my season of surviving itu udah over, my girl boss era udah over, and now I'm in my thriving soft girl era. I see. Soalnya I already feel safe gitu. Aku rasa kayak Yeah. oke lah kayak gitu. Memang kadang-kadang nih realistis aja, kita sebagai wanita kadang kalau terpaksa mandiri ya udah kita harus hustle dulu sementara, but I know when to stop. Yeah. Gitu. I don't wanna be someone yang kejar karir and I have nothing else. Yes. Kayak gitu. Interesting. Semua orang juga maksudnya don't be ashamed karena kamu maksudnya udah pindah dari satu season ke season lain di hidupmu kayak that's totally normal, right? Iya, Kayak that's totally normal. gak mungkin kayak musim semi terus gitu. Maksudnya kayak pasti ada musim hujan, ada yang lain-lain, dan that's life. Iya, that's life. Tapi of course butuh waktu untuk orang lain bisa adjust dengan our new season. Kayak that's why we need to have boundaries. Kayak misalnya kalau dulu orang ajak kayak, Kel kita bikin ini yuk bareng yuk, deadline-nya segini-gini dulu mah aku gas aja yang penting dibayar. Kalau sekarang no thanks. Yeah. Back again, priorities. Iya, priorities. Interesting. Jadi buat teman-teman, pelajaran terbesar yang Kelly pingin bagiin tuh, jangan kerja bareng teman tanpa pengetahuan literasi finansial itu tadi ya. Iya. Dan karena ini aset digital, Kel, I believe kayak aset digital kayak gini tuh bisa bertahan bahkan sampai ratusan tahun. Bukan kayak barang fisik, yang kayak bisa aja usang dan jadinya sulit dibaca, sulit dilihat. Tapi ini bakal bisa ditonton bahkan sampai 100 tahun ke depan. What will you say? Kayak satu timeless advice yang bahkan orang di 100 tahun lagi masih bisa relate to that. Apa ya? Mungkin kalau kamu sekarang ngerasa kenapa kamu tuh dilemparin banyak banget plot twist hidup, banyak banget challenge, dan kamu rasa aku tuh sebenarnya nggak sekuat itu. Just know that kalau misalnya Tuhan kasih kamu challenge, berarti dia tahu, dia juga yang bakal provide you with everything you need untuk bisa lewatin itu. And then one day you bakal ngerti kenapa everything has to happen, gitu. Pokoknya itu semua udah dirancang sama Tuhan. Gitu, udahlah pasrah aja lah sama Tuhan lah. That's very cool. Aku dengernya aja langsung kayak, aduh sedikit lebih tenang langsung dengernya tuh. I hope penonton kita ngerasain yang sama. Thank you banyak udah sharing. Aduh, thank you juga for having me. I'm sure kita baru ngorek kulit-kulitnya doang, but we can do this again in the future. Yeah, sure, just let Thank me you know. banyak. Dan buat teman-teman, aku harap
teman-teman hari ini belajar. Kalau jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Think again. Kalau kalian misalnya dapat tawaran yang kelihatan menarik banget, think again. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ngerasa kayak, aku langsung resign aja dan buat bisnis, think again. Hari ini Kelly ngajarin kita, kalau kita harus seenggaknya belajar dulu sebelum mengambil langkah. Dan aku benar-benar kayak tertampar sih. Karena aku berapa kali juga ngambil tindakan tuh kayak, aduh ini kayaknya bakal cuan gede nih, langsung ambil tindakan. Dan itu sangat menginspirasi aku sih, cerita kamu. Thank you for sharing once again. Yeah. Thanks for having me though. It's an honor. This has been the Game of Life, and I'll see you in the next level.